Sobat Vibrasi Semesta, bayangkan sejenak. Anda sedang mencoba menyalakan radio jadul, yang cara kerjanya bukan dengan tombol digital, tapi tombolnya harus diputar manual untuk mencari siaran. Anda putar ke kiri, lalu ke kanan, tapi kok nggak nemu-nemu suara yang jelas? Padahal, siaran radionya sebenarnya sudah ada. Lagi siaran langsung, cuma Anda belum tepat menemukan gelombang yang pas. Jadi suaranya masih sember, atau bahkan nggak kedengeran sama sekali. Intinya, siaran itu nggak hilang. Anda hanya belum menyetel frekuensinya dengan benar. Nah, disinilah esensinya. Rezeki adalah seperti siaran radio. Bukan berarti Anda tidak bekerja keras. Namun bisa jadi Anda belum menyesuaikan diri dengan frekuensinya. Ketika kita telah mengeluarkan banyak duit untuk mempromosikan usaha dan menggencarkan strategi pemasaran, bisa jadi rezeki telah dikirim oleh Tuhan, namun kita tidak menyadarinya karena tidak sedang membuka saluran yang tepat. Bagaimana mungkin rezeki mengalir jika antena hati tidak terpasang, niat batin berbelit-belit, dan koneksi spiritual kita terputus dari sumbernya? Sobat Vibrasi Semesta, seringkali kita berpikir bahwa rezeki hanya soal kerja keras dan strategi bisnis. Namun sesungguhnya, rezeki juga berkaitan dengan keselarasan batin. Ia datang ketika kita berada pada frekuensi yang tepat, selaras dengan hukum semesta, dan terhubung dengan niat yang tulus. Banyak pelaku usaha, termasuk UMKM, merasa telah melakukan semua hal yang disarankan. Mulai dari promosi besar-besaran, menggunakan jasa influencer, hingga membuat diskon yang menggoda. Namun, hasilnya tidak sebanding. Penjualan tidak meningkat signifikan, dan kelelahan mental semakin terasa. Mengapa demikian? Karena rezeki bukan hanya soal strategi, tetapi tentang koneksi. Koneksi antara manusia dan Tuhannya. Koneksi antara usaha dan niat. Koneksi antara tindakan dan kebermanfaatan. Pepatah Jawa mengatakan, "Ojo nganti ngoyo, tapi ojo ugal-ugalan." Artinya, bekerja keras memang penting, namun arah kerja jauh lebih penting daripada sekadar percepatan. Seseorang bisa berdagang makanan, tetapi jika niatnya hanya untuk berkompetisi dan meraih keuntungan semata, maka usahanya tidak akan membawa ketenangan dan berkah. Usaha yang tidak disertai niat yang benar, cenderung berat dan mudah goyah. Rezeki itu peka, ia menyentuh hati yang tenang, bukan pikiran yang penuh kelicikan. Bayangkan suasana pasar tradisional zaman dahulu. Di tengah keramaian, ada seorang pedagang sederhana yang dagangannya selalu ramai. Meskipun barang dagangannya tidak paling lengkap atau paling murah. Mengapa? Karena setiap kali ia menjual, ia berzikir dalam hatinya. Ia meyakini bahwa barang dagangannya adalah titipan dari Tuhan, dan kebermanfaatan bagi orang lain adalah tujuan utamanya. Kita bisa belajar dari para wali dan ulama terdahulu yang juga berdagang. Bukan semata-mata untuk mencari keuntungan duniawi, namun sebagai bagian dari pengabdian spiritual. Dalam pemikiran Barat, Aristoteles menyebut bahwa tujuan tertinggi manusia adalah eudaimonia, yaitu keadaan jiwa yang selaras dengan takdir dan fitrah tertingginya. Seseorang bisa bekerja keras, namun apabila pekerjaannya tidak sesuai dengan panggilan jiwanya, maka kehampaan akan tetap membayangi. Sementara dalam Khazanah Islam, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa rezeki adalah bagian dari takdir, namun usaha adalah bentuk ibadah. Artinya, upaya mencari rezeki memang dianjurkan, tetapi niat dan orientasi batin dalam prosesnya menjadi penentu apakah hasil itu membawa berkah atau justru mendatangkan beban. Dalam psikologi modern dikenal istilah motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri yang bersumber dari nilai-nilai yang diyakini. Para pelaku UMKM yang bertahan dan sukses
seringkali bukan karena popularitas produknya, melainkan karena niat mendalam yang bermakna bagi kemanusiaan. Makna ini tumbuh dari kesadaran spiritual, dari koneksi yang kuat antara niat dan tindakan, dari orientasi hidup yang tidak semata duniawi. Contoh sederhana, dua orang penjual kopi. Yang satu bertujuan mencari uang sebanyak-banyaknya, yang satu lagi ingin menciptakan kedamaian melalui secangkir kopi yang ia sajikan. Secara kasat mata, keduanya berjualan kopi. Namun, getaran niat mereka berbeda, dan semesta bisa merasakannya. Pelanggan pun akan lebih terhubung secara emosional pada mereka yang menyentuh batin. Sobat Vibrasi Semesta, rezeki bukanlah sesuatu yang mutlak milik kita. Ia hanyalah amanah yang dititipkan. Tujuannya bukan untuk ditimbun, melainkan untuk dialirkan agar mendapatkan keberkahan. Dengan hati yang jernih dan niat yang tulus, rezeki akan datang bukan hanya sebagai angka, tetapi sebagai keseimbangan hidup, ketenangan batin, dan kemanfaatan bagi sesama. Tak jarang kita melihat orang yang usahanya sederhana, tetapi sangat ramai pelanggan. Sementara yang lain sudah mengeluarkan banyak biaya dan energi, namun tidak mendapatkan hasil setimpal. Sebabnya adalah niat. Niat yang benar akan menciptakan koneksi dengan langit. Dan ketika koneksi ini aktif, semesta akan mengirimkan dukungan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, "Jika engkau ingin agar Allah membukakan pintu rezeki bagimu, maka kuncilah hatimu dengan tawakal dan kebersihan niat." Rezeki tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita harapkan. Ia bukan semata hasil dari kerja keras, melainkan hasil dari keselarasan antara usaha dan doa, antara tindakan dan makna. Maka sudah saatnya menyalakan kembali antena hati, menyelaraskan diri dengan frekuensi ilahiyah, menjalankan usaha dengan niat ibadah. Karena rezeki sejati bukan yang memperkaya dompet semata, tetapi yang menyuburkan jiwa dan menyambungkan kita dengan Sang Pemberi. Tak perlu terlalu muluk. Yang terpenting adalah konsistensi. Sebab niat adalah frekuensi yang memantul ke semesta. Ketika Anda memancarkan niat yang lurus dan tulus, semesta akan merespons. Seperti satelit yang menerima sinyal GPS dengan akurasi tinggi. Langkah berikutnya adalah bangun koneksi batin dengan semesta melalui rasa syukur. Bukan sekadar syukur yang formal atau basa-basi, melainkan syukur yang benar-benar hadir dari hati. Syukur yang mampu membuat Anda berkata, "Alhamdulillah, saya masih bisa berjualan, masih bisa menikmati secangkir kopi, dan masih memiliki sepasang tangan untuk mengemas produk sendiri." Karena syukur adalah penguat rezeki yang tak pernah meleset. Semakin sering Anda bersyukur, semakin kuat energi yang Anda pancarkan untuk menarik keberkahan. Selanjutnya, ciptakan zona vibrasi tinggi di tempat usaha Anda. Tidak perlu sesuatu yang mistis. Cukup dengan memutar musik yang membangkitkan semangat, menambahkan aromaterapi bila perlu, dan, yang terpenting, pasang senyuman Anda sebagai senjata. Sebab pembeli bukan hanya membeli produk, mereka juga merasakan energi Anda. Wajah yang muram akan memberi kesan yang berat, namun senyum yang tulus dapat membuat pelanggan merasa seperti bertamu ke rumah sahabat. Kemudian, tarik napas dalam-dalam dan lepaskan semua hasil usaha Anda kepada Tuhan. Serius, lepaskan. Kadang kita terlalu sibuk menghitung orderan hingga lupa bahwa rezeki adalah hak prerogatif Sang Pencipta. Setelah Anda memposting produk, menyebarkan promosi, menghubungi calon pelanggan, dan berdoa, maka sisanya serahkan padanya. Karena semakin Anda ikhlas melepaskan, semakin luas ruang bagi rezeki untuk masuk. Lalu, bagaimana dengan hambatan?
Saya sangat memahami. Akan selalu ada pikiran-pikiran yang muncul seperti, tapi saya masih punya utang. Atau saya sudah berusaha, tapi tetap belum ada hasil. Justru disitulah letak ujiannya. Semesta sedang menguji sejauh mana kesabaran Anda dalam menjalani proses. Sekuat apa niat Anda tetap lurus, dan sebesar apa keyakinan Anda terhadap janjinya. Bagi Anda yang merasa stagnan, cobalah kontemplasi di malam hari. Tidak perlu rumit. Luangkan 5 menit untuk menuliskan 3 hal yang Anda syukuri hari itu. Tambahkan 1 niat untuk membantu orang lain melalui bisnis Anda. Misalnya, saya berniat menyisihkan Rp1.000 dari setiap transaksi untuk sedekah. Kecil memang, tapi jika dilakukan secara konsisten, itu bisa menjadi pemicu terbukanya jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir, perbarui pola pikir Anda. Jangan kejar uang, kejarlah manfaat. Uang adalah hasil dari manfaat. Mulai sekarang, ubahlah pertanyaan Anda dari bagaimana saya bisa mendapatkan lebih banyak uang dari pelanggan, menjadi bagaimana saya bisa membuat hidup pelanggan saya lebih mudah, lebih nyaman, lebih bahagia. Karena saat Anda memikirkan kebaikan untuk orang lain, semesta akan memikirkan kebaikan untuk Anda. Berhentilah menunggu momen yang tepat, sebab rezeki tidak menunggu kesiapan Anda. Rezeki menunggu hati Anda terbuka dan tindakan Anda selaras. Ketika frekuensi Anda terhubung, rezeki akan datang layaknya tamu undangan yang hadir tanpa diminta. Apakah Anda siap membangun bisnis tidak hanya dengan otot, tetapi juga dengan energi? Siap untuk tidak hanya menjual barang, tetapi juga menarik keberkahan? Pernahkah Anda melihat seorang penjual kopi di emperan warung kecil dengan antrean yang panjang hingga ke trotoar? Sementara di sisi lain, ada kafe megah dengan barista lulusan luar negeri dan desain interior mewah, tetapi sepi pelanggan. Mengapa bisa demikian? Ada sebuah kisah nyata tentang seorang penjual tempe. Ia menjual hanya sambil duduk di beranda rumahnya, menata tempe di atas nampan, tanpa spanduk, tanpa diskon, tanpa promosi, bahkan tanpa platform digital. Namun setiap hari, tempenya selalu habis sebelum siang. Ada yang bertanya, kenapa bisa sangat laris? Ia menjawab dengan polosnya, saya berdagang bukan semata-mata untuk mencari uang, tetapi mendoakan orang yang memakan tempe saya sehat dan kuat untuk mencari nafkah. Anda bisa bayangkan, dari satu nampan tempe, aliran energi keberlimpahan bisa mengalir deras karena tidak terhambat pamrih, ekspektasi, atau aura negatif. Murni, bersih, lurus, bandingkan dengan kondisi saat ini. Banyak pelaku UMKM berjualan seolah berpacu demi kekayaan cepat. Namun lupa bahwa jualan bukan sekadar transaksi barang dan uang, melainkan pertukaran energi, rasa, dan niat. Bila niat sudah tercemar, jangan heran jika aliran rezeki pun tersumbat. Saya teringat lagi dengan seorang ibu penjual kue tradisional di pasar. Ketika saya bertanya, "Bu, apa rahasianya dagangan ibu selalu berkesan di hati pelanggan?" Ia menjawab, "Saya bikin kue sambil ngaji." Sesederhana itu. Namun efeknya bukan hanya pada rasa manis kuenya, melainkan juga pada rasa hangat yang mengingatkan orang akan rumah, kampung halaman, dan kenangan masa kecil. Sesuatu yang tak dapat digantikan oleh algoritma media sosial. Melalui kisah-kisah ini, saya ingin Anda sadar bahwa rezeki bukan hanya tentang kerja keras, tapi juga tentang kerja halus, tentang energi, niat, doa, dan frekuensi batin. Semua itu tak kasat mata, tapi justru itulah yang menyusun realitas. Sebagai pelaku usaha, Anda bukan sekadar pebisnis, Anda adalah penjaga gerbang rezeki. Anda bukan hanya menjual barang, Anda sedang membuka jalur berkah bagi keluarga,
Anda dan orang-orang yang Anda bantu melalui bisnis Anda, jika saat ini rezeki terasa terhambat. Jangan buru-buru mengganti produk atau strategi. Periksa dahulu isi hati Anda. Barangkali kabel frekuensi Anda sedang terputus. Kisah Mbah Tempe adalah bukti hidup bahwa jalan tercepat menuju keberlimpahan bukan melalui strategi marketing, melainkan melalui strategi spiritual. Rezeki tidak hanya soal kerja keras, tapi juga kerja ikhlas, yang selaras dengan niat, doa, dan frekuensi spiritual. Sejarah membuktikan bahwa niat yang terarah mampu mengubah peradaban. Dari Rasulullah, 9 wali, hingga UMKM lokal yang berdagang sambil berzikir. Hukum semesta bukan sekadar tentang karma atau hukum tarik-menarik, tapi juga hukum syukur, resonansi hati, kehampaan ego, dan saling tolong-menolong. Anda telah mempelajari teknik konkret untuk menyelaraskan niat usaha dengan rezeki spiritual, jualan dengan hati, bukan sekadar strategi. Kisah nyata yang menyentuh dari Mbah Tempe, hingga ibu-ibu pasar menjadi pengingat bahwa keberlimpahan datang dari energi kasih dan niat tulus. Ingatlah kata-kata ini, rezeki bukan datang dari kerja keras semata, melainkan dari sinkronisasi antara gerak Anda di bumi dan restu ilahi di langit. Sobat Vibrasi Semesta, tonton terus video channel Vibrasi Semesta lainnya. Banyak hal-hal baru dan unik lainnya yang bisa jadi belum pernah Anda temukan sebelumnya.